Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dios Wisono dari D3 Akuntansi 2, Angkatan 2019. Saya membuat video untuk memenuhi nilai UTS praktik HKM yang berbentuk video. Pertama, kita lihat transaksinya, yang instruksinya. Yang pertama itu buatlah untuk video itu, buatlah video penjelasan hanya dari instruksi bagian A atas instruksi tertentu seperti instruksi 1, 2, dan 6. Ya kan? Berarti kita lihat instruksi A. Buatlah tabel persediaan dengan asumsi yang ada atau rata-rata average, tunjukkan saldo akhir persediaan, dan total COGS. Di sini ada transaksi Januari 2018. Oke, yang di sini pembelian pertama persediaan itu di tanggal 3. PT Nusa Indah membeli persediaan barang dagang sebanyak 1.500 unit dengan harga 10.000 per unit dengan cara non-tunai 2/10/30 kepada PT Indasari. Nah, berarti di sini tanggal 3 Januari 2018 1.500 unit dikali dengan 10.000 per unit, hasilnya 15 juta. Maka kita masukin ke persediaan. Terus yang kedua, PT Nusa Indah membeli persediaan barang dagang 300 unit seharga 10.500 per unit dengan cara tunai di PT Sari. Pada tanggal 5. Tanggal 5, 300 unit dikali 10.500, hasilnya 3.150.000. Nah, karena di sini average, maka unit ditambah unit, total ditambah total. Baru harganya ketemu, harga sama dengan total dibagi unit. Di sini unitnya menjadi 1.800 karena 1.500 ditambah 300, terus totalnya 15 juta ditambah 3.150, hasilnya 18.150.000. Jadi untuk harganya 10.083 perak. Terus transaksi selanjutnya, pada tanggal 7, PT Nusa Indah menjual barang dagangan sebanyak 800 unit secara tunai dengan harga jual 15.000 per unit kepada PT Triple A. Oke, di sini kita masukin ke formnya 800 unit dengan harga yang tadi kita telah hitung, ini dengan harga persediaan yang ini. Kenapa tidak dengan harga yang 15.000 per unit ini? Karena ini untuk persediaannya, itu beda lagi, itu untuk di transaksi di jurnalnya. Ya, kenapa kita pakai yang 10.083 perak ini untuk COGS. Nah, begitu. Nah, dengan ini 800 unit dikali 10.083 perak, hasilnya itu 8.066.666 perak. Berarti sisa persediaannya itu tinggal 1.000 dong. Nah, 1.000 dikali 10.083 perak, hasilnya 10.083.333 perak. Oke, selanjutnya itu berada di tanggal 15. Nah, di sini tanggal 12 kenapa tidak dimasukin? Karena dari soalnya ini sudah typo. Kenapa? Karena PT Nusa Indah menjual barang dagangan secara tunai ke PT PBB kepada PT Triple B sebanyak 300 dengan harga 18.000. 6 jutanya dibayar tunai, sisanya non tunai.
Nah, ini ada di penjelasan di jurnal umum nanti. Saya lanjut ke nomor 15, ke tanggal 15. PT Indonesia Indah membeli persediaan secara tunai sebanyak 500 unit dengan cara tunai. Harga beli per unit itu 10.600. Berarti kan 500 dikali 10.600 hasilnya 5.300.000. Berarti di sini kayak tadi lagi. Unit ditambah unit, total ditambah total, baru ketemu harga. 1.000 ditambah 500, 1.500, 10.000, 333 perak rupiah ditambah 5.300, hasilnya 15.333 perak. Nah, transaksi selanjutnya itu pada tanggal 20. PT Nusa Indah menjual barang dagangan secara tunai kepada PT Triple C sebanyak 300 unit dengan harga 16.000. Nah, di sini kita lihat 300 unit dikali harganya itu dapat dari total dibagi unit yang ini persediaan, jadi harganya 10.255,56 perak, hasilnya 3.076.666,67 perak. Jadi sisa dari persediaan itu 1.200 dikali 10.256 perak menjadi 12.306.667 perak. Transaksi selanjutnya itu pada tanggal 25. PT Nusa Indah menjual barang dagangan secara tunai 300 unit seharga 16.500. Seperti yang di atas tadi, 300 dikali 10.255,56 menjadi sama dengan 3.076.666,67 perak. Berarti sisa persediaannya itu masih ada 900 dikali 10.256, hasilnya 9.230.000 rupiah. Terus, nah, di tanggal 28 ada pembelian persediaan secara non tunai sebesar 400 unit dengan harga 11.000. 400 unit dengan harga 11.000 menjadi totalnya 4.400.000. Nah, jadi total persediaannya itu yang masih ada itu 1.300. Nah, totalnya 9.230.000 rupiah ditambah 4.400.000 rupiah menjadi 13.630.000 rupiah. 13 juta ini dibagi 1.300, maka hasilnya akan ketemu ini. Terus untuk yang instruksi A itu K.1 itu botol tabak persediaan dengan rata-rata ini udah rata-rata. Berikan tunjukkan saldo akhir persediaan. Saldo akhir persediaan ini 1.300 ini. Terus total COGS-nya ini. Kita ganti warna. Merah boleh. Nah, ini total COGS-nya. Terus soal selanjutnya untuk video nomor 2. Oke. Kalau untuk nomor 2, buatlah jurnal umum atas transaksi yang ada. Berikan penjelasan jurnal bisa dengan kolom tersendiri atau tidak. Oke, kita mulai dari paling atas berarti. PT Nusa Indah mendapatkan dana dari penerbitan saham atas pendirian usahanya sebanyak 500.000 pada nilai par dan nilai wajar sebesar 2.800.000 per lembar. Berarti ini modal dong, modal sama cash.
cash pada capital stock, ya kan? Berarti cashnya itu 1.400.000.000, capital stocknya juga 1.400.000.000. Berarti kita lanjut ke tanggal satunya, satu yang lain. PT Nusa Indah membayar untuk perihal perizinan usaha sebesar 25 juta. Berarti ini termasuk beban perizinan usaha, business licensing expense, pada kas sebesar 25 juta. Habis itu tanggal 2, PT Nusa Indah mengeluarkan uang sewa dibayar di muka sebesar 42 juta untuk masa sewa 3 tahun. Berarti prepaid rent pada cash sebesar 42 juta. Selanjutnya, PT Nusa Indah merekrut Tuan Baginda dengan gaji per bulan 4 juta. Tuan Baginda akan bekerja 2 bulan mendatang. Ini no entry, dikarenakan tidak ada pengeluaran karena baru merekrut Tuan Baginda 2 bulan mendatang. Selanjutnya, PT Nusa Indah membeli peralatan senilai 380 juta dengan nilai residu 30 juta selama 5 tahun. Depresiasi dengan garis lurus, terdapat PPN 10% atas pembelian tersebut secara tunai. Berarti equipment VAT-in pada cash. Nah, equipmentnya itu kan 380 juta. VAT-in-nya itu 10% dikali 380 juta sama dengan 38 juta. Berarti cash-nya equipment ditambah VAT-in 380 juta ditambah 38 juta, hasilnya 418 juta. Oke, selanjutnya PT Nusa Indah menerbitkan wesel bayar 80 juta dengan bunga per tahun 6%, jatuh tempo 2 tahun, pokok utang dibayarkan saat jatuh tempo, bunga dibayarkan setiap tanggal 3 mulai dari periode mendatang. Ini saya tidak tulis karena apabila saya tulis, maka untuk buku besarnya akun payable-nya akan menjadi di debit bukan di kredit. Ya, karena untuk transaksi ini saya menulisnya itu akun payable pada notes payable seharusnya, tapi tidak saya tulis. Oke, selanjutnya PT Nusa Indah membeli persediaan barang dagang 1.500 unit dengan harga 10.000 unit dengan cara non tunai 2/10 dan 30 kepada PT Indasari. Oke, di sini merchandise inventory pada akun payable karena dia mengutang. Oke, selanjutnya tanggal 5, PT Nusa Indah membeli persediaan barang dagang 300 unit dengan harga 10.500 unit dengan cara tunai di PT Sari. Berarti merchandise inventory pada cash karena dia tunai sebesar 3.150.000. Nah, terus tanggal 7 itu PT Nusa Indah menjual barang dagangan sebanyak 800 unit secara tunai dengan harga jual 15.000 per unit ke PT Triple A. Oke, ada 2 transaksi ini, cash dan sales. Ini untuk kan kita menjual secara tunai, berarti kan kita dapat cash, terus kita dapat sales juga penjualan. Nah, ada satu lagi COGS pada merchandise inventory. Karena persediaan kita bahkan berkurang karena ini metode perpetual. Nah, cash di sini itu 12 juta, dapatnya dari 800 unit dikali 15.000. Hasilnya 12 juta. Nah, untuk COGS-nya tersendiri ini didapatkan dari tabel persediaan yang tadi sebesar 8.666.666 perak. Oke, sama dengan merchandise inventory juga sama. Terus selanjutnya, pada tanggal 9, PT Nusa Indah melunasi
4 juta ke PT Indasari. 4 juta, berarti akun payable pada cash. Akun payable pada cash. Namun, ini kan tadi ada persyaratan 2% per 10. Berarti yang dimaksudnya diskon 2% untuk pembayaran 10 hari. Dengan masa utangnya 30 hari. Berarti dia dapat diskon nih. Berarti akun payable pada purchase diskon dan cash. Akun payable-nya 4 juta, berkurangnya. Terus purchase diskonnya 80.000, itu didapatkan 2% dikali 4 juta. Cash-nya berarti 4 juta dikurang 80.000 sama dengan 3.920.000. Oke, selanjutnya tanggal 12. PT Nusa Indah menjual barang dagang secara tunai ke PT PBB sebanyak 300 dengan harga jual 18.000, 6 juta dibayar tunai dan sisanya non tunai. Ini tidak saya masukkan karena 300 dikali 18.000 itu hasilnya 5.400.000. Sedangkan di sini 6 jutanya dibayar tunai, maka ada sisanya 600.000. Itu 600.000 itu termasuk overpayment, kelebihan. Nah, kelebihan bayar gitu. Berarti tidak saya masukkan karena ya tidak saya ingin masukkan nanti. Oke, kita lanjut ke tanggal 15, yaitu PT Nusa Indah membeli persediaan secara tunai sebanyak 500 unit dengan cara tunai harga beli per unit itu 10.600. Berarti merchandise inventory pada cash. 500 unit dikali 10.600 dengan hasil 5.300.000. Habis itu 17 tidak saya tulis karena 17 terkait dengan tanggal 12. Lanjutnya ke 19, PT Nusa Indah membeli perlengkapan senilai 5 juta secara tunai. Berarti supplies pada cash 5 juta, sebesar 5 juta. Terus tanggal 20, PT Nusa Indah menjual barang dagangan secara tunai ke PT Triple C sebanyak 300 unit dengan harga 16.000. Berarti cash kepada sales, habis itu COGS kepada merchandise inventory. Itu. Nah, untuk yang cashnya kita mendapatkan 4.800.000 didapatkan dari 300 dikali 16.000. Dan seterusnya, dan untuk COGS kita bisa lihat di tabel persediaan tadi 300 dikali dengan harga yang didapatkan 300 dikali dengan harga 10.255,56 perak. Terus habis itu tadi sampai tanggal sampai tanggal 20. Berarti selanjutnya tanggal 21 PT Nusa Indah membayar jasa konsultan AMI sebanyak 10 juta secara tunai. Terdapat pemotongan PPh pasal 23 atas jasa konsultan AMI. Oke, berarti konsultan expense pada PPh 23 payable dan cash. PPh-nya ini terkenanya 2% karena untuk jasa sendiri dari PPh 23 itu 2%. Berarti konsultannya itu 10 juta, PPh-nya itu 2% dikali 10 juta, hasilnya 200. Maka untuk cash-nya sendiri 10 juta dikurangi 200, hasilnya 10.800.000. Oke, kita selanjutnya pada tanggal 22 PT Nusa Indah membayar beban perbaikan sebesar 2 juta, berarti repair expense terhadap cash sebesar 2 juta. 25 PT Nusa Indah menjual barang dagangan secara tunai 300 unit sebesar 300 unit dengan harga 16.500. Berarti cash pada sales, COGS pada merchandise inventory. Cash dan sales itu 4.950 didapatkan dari 300 dikali
16.500 dikali 300. Nah, untuk COGS-nya tadi seperti yang sebelumnya, 300 dikali 10.255,56. Hasilnya 3.076.666,67 perak. Selanjutnya, PT Nusa Indah membayar beban utilitas sebesar 6 juta. Utility expense terhadap cash. Nah, selanjutnya 27, PT Nusa Indah membayar gaji 10 juta. Berarti beban gaji dong. Salary expense pada cash sebesar 10 juta. Nah, tanggal 28, PT Nusa Indah memberi persediaan secara non-tunai sebesar 11.000 per unit dengan banyaknya 400 unit. Berarti Mercedes inventory pada akun payable sebesar 4.400.000 rupiah. Oke, kita lanjutin ke nomor 6. Buatlah neraca lajur. Nah, di sini tuh kita sudah buat nih bentuk neraca lajurnya. Oke, ini yang pertama neraca. Neraca ini sebelumnya sudah dibuat pada nomor 4, buatlah neraca saldo sebelum penyesuaian. Jadi kita tinggal buat adjustmentnya atau penyesuaiannya. Nah, penyesuaiannya ini terdapat pengisian kerugian pihutnya sebesar 3% dari total penjualan kotor. Nah, tapi saya tidak hitung dikarenakan transaksinya secara tunai semua, tidak ada yang dipiutangkan, jadi saya tidak hitung. Perlengkapan yang tersisa adalah 2.500.000, berarti supply berkurang 2.500.000, berarti menambah beban supply atau supply expense sebesar 2.500.000. Terus perlengkap, jangan lupa atas item-item yang perlu penyesuaian. Item-item yang perlu penyesuaian itu equipment, karena equipment itu di situ dituliskan ada penurunan, ada masa itunya, ada depresiasinya dengan garis lurus. Berarti kalau dihitung-hitung caranya depresiasinya equipment itu sebesar berarti kan 35 juta didapatkan dari 380 dikurang dengan 30 juta. 380 juta dikurang 30 juta. Kenapa? Karena 30 juta itu adalah nilai residu. Berarti dikurang, berarti 350 juta dibagi dengan 60. 60 ini 5 tahun atau 12 dikali 50 sama dengan 60 bulan. Hasilnya segini, berarti tinggal kita sesuaikan. Berarti yang berkurang itu ada supplies, ada prepaid rent. Oh ya, prepaid rent itu juga masa sewa dibayar di muka, kan setelah dipakai 1 bulan berkurang dong masa uang sewanya. Berarti berkurangnya 1.166.666 perak. Yang berkurang lagi itu akumulasi depresiasi equipment sebesar 5.833.333 perak. Yang bertambah di sini itu ada beban supply sebesar 2.500.000, terus beban supply bertambah 2.500.000, beban sewa bertambah 1.166.666 perak. Habis itu
depresiasi equipment bertambah 5.833.333 perak, menjadi totalnya sebesar setelah penyelesaian neraca setelah penyelesaian menjadi 1.443.263.333 perak. Oke, kita akan melihat ke laporan laba rugi. Di laporan laba rugi itu yang digunakan akun dengan depan nomor 4, 5, dan 6. 4 itu pendapatan, 5 itu beban, 6 itu pendapatan lain-lain. Jadi yang dimasukkan di sini tuh sales, ini semua beban termasuk COGS, ini COGS. Habis itu purchase discount juga dimasukkan karena termasuk akun beban. Terus ini ada beban supply, beban sewa, dan depresiasi equipment. Totalnya untuk debit Rp76.720.000, untuk kredit Rp21.830.000. Dari sini kita mengetahui kalau perusahaan ini mengalami rugi sebesar Rp54.890.000. Untuk laporan posisi keuangannya, di sini ada cash, di sini ada supply, di sini ada merchandise inventory, di sini ada equipment, di sini ada prepaid rent, di sini ada payable, akun payable atau utang, di sini ada PPh 2F, ini ada fed in atau PPN masukan, di sini ada PPh 23, di sini ada modal. Dan di paling bawah ada akumulasi depresiasi equipment. Total dari liabilitas dan equity itu sebesar Rp1.415.600.000. Sedangkan untuk akun aset sebesar 1.366.543.333 perak.